Kombinasi antara puff pastry yang wangi, yang crunchy, sama isian chicken mushroomnya atau ayam jamurnya ini dia creamy. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin chicken and mushroom pie ya, atau pie ayam jamur yang bakalan praktis banget. Kalian bisa tinggal pakai puff pastry yang siap pakai ya. Dan pastinya hidangan ini juga cocok kalau mau dijadikan sajian spesial untuk Valentine atau mungkin untuk hantaran buat orang-orang tercinta. Dan hari ini panggangnya aku akan menggunakan oven Optimo dari Tefal, dan juga wajannya ini aku akan menggunakan Tefal Ingenio. Ya, pastinya ini multifungsi, nanti kalian bisa lihat. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Pertama ini untuk potongan ayamnya. Di sini aku gunakan potongan dada ya, yang file. Kalau kalian mau pakai paha juga bisa, cuman aku pribadi lebih suka kalau pakai potongannya dada. Terus kita akan marinasi dengan paprika bubuk, mustard, lemon juice. Terus di sini aku akan tambahkan terigu ya, nanti fungsinya akan mengentalkan isian pie serta membuat si ayamnya ini jadi lebih lembut. Terus pastinya nanti kita akan perlu bumbu-bumbu ya, garam, merica, gula, kalau mau pakai kaldu juga boleh. Terus untuk jamurnya di sini aku mix ya. Jamurnya ada portobello mushroom, ada shiitake, terus juga ini ada jamur white champignon, dan juga pakai brown shimeji ya. Cuman kalau untuk jamurnya ini kalian mau cuman pakai satu macam juga nggak apa-apa. Di sini aku pakai yang ada aja di kulkas. Terus untuk bahan lainnya di sini pastinya kita perlu bawang putih, bawang merah. Aku akan pakai butter, kecap Inggris, terus daun thyme, dan kita akan bikin yang creamy ya. Jadi aku akan pakai cooking cream, tambahan air yang akan aku campur sama sedikit kaldu ya, kaldu ayam. Tapi kalau kalian udah ada kaldu ayam ya, yang dari rebusan ayam, itu juga bisa dipakai, bakalan enak. Oke, tahap pertama ini tahap yang cukup penting. Kita akan marinasi dulu ayamnya ya. Di sini dada ayamnya akan aku keringkan dulu supaya nanti marinasinya lebih meresap dan juga handlingnya gampang. Dan tinggal diiris-iris aja. Pertama memanjang gini ya, kayak chicken fingers. Terus kalau udah tinggal dipotong kotak-kotak tapi agak miring-miring ya. Kalau kalian mau potong dadu biasa juga nggak apa-apa, cuman untuk potongan dada ayam aku lebih suka kayak gitu. Dia nanti ngeresepnya juga lebih cepet. Terus kalau udah, pindahkan ke dalam mangkuk. Kita akan marinasi dengan lemon juice, mustard, dan juga ini paprika powder ya. Untuk lemon juice dia pastinya acid ya, bikin ayamnya nanti lebih juicy juga, terus juga wangi, marinasinya lebih cepat meresap. Kalau untuk mustard ini dia pasti akan tambah flavor ya. Kalau mustard nggak ada, di skip masih nggak apa-apa. Terus kita masukin juga bumbu-bumbu, mulai dari garam, gula, black pepper. Terus juga tepung terigunya ini kita masukin ya. Tepung terigu ini nanti bikin si ayamnya dia teksturnya lebih lembut, nggak seret. Dan juga nanti dia akan ngebantu si isian pie-nya dia jadinya lebih kental ya. Dan terakhir ini minyak. Terus tinggal kita akan aduk rata aja kayak gini. Karena potongan ayamnya kecil-kecil, ini sebenarnya didiamkan 15-20 menit itu udah bakalan cukup. Boleh sampai 1 jam, tapi kalau lebih dari 1 jam lebih baik masukin ke dalam kulkas. Oke, kalau udah, ini sekarang untuk jamurnya kita tinggal potong-potong aja. Dan untuk ukurannya ini memang bite size, supaya sama juga tadi kayak ayamnya juga kan bite size ya. Sama ini pertama portobello, terus juga shiitake-nya sama. Dan untuk jamur putihnya dia emang kecil-kecil, jadi aku cukup belah 2 aja kayak gini. Kalau untuk shimeji ini utuh aja ya, kayak gitu ya. Untuk bawangnya di sini aku pakai bawang putih. Ini akan aku cincang. Dan juga bawang merahnya ini aku juga akan cincang ya. Kalau mau pakai bawang bombay itu juga bisa. Cuman kalau pakai bawang merah dengan penggunaan yang sedikit, biasa rasanya dia lebih kerasa gitu. Oke, sekarang kita akan siapkan wajan ya. Panaskan wajan, terus ini kita kasih minyak untuk menumis. Nah, di sini aku menggunakan Tefal Ingenio yang merupakan wajannya ini satu set ya, ada 1, 2, 3, di mana gagangnya ini dia bisa lepas pasang tuh.
Kenapa sih lepas pasang? Pertama, penyimpanannya dia jadi lebih compact ya. Terus juga ini multifungsi, mulai dari wajan kita bisa oseng-oseng, terus juga bisa dipanggang, tinggal dimasukin sebagai loyang, sampai bisa juga dijadikan tempat penyimpanan makanan serta dihangatkan kembali ya kalau makanannya emang nggak habis. Selain itu juga ada tutupnya, baik tutup untuk masak ataupun tutup buat menyimpan makanan. Nah, sekarang ini udah panas, kalian bisa lihat termospotnya ini udah berubah, berarti panasnya udah ideal. Sekarang tinggal kita masak si jamurnya sampai dia wangi ya. Oh ya, Tefal Ingenio ini juga merupakan non-stick pan yang lapisannya itu terbuat dari titanium excellence, di mana 3 kali lebih kuat dibandingkan titanium biasa. Oh ya, kalau kita bikin olahan jamur, mau buat pasta, sop, saus jamur, atau pie kayak gini, ini penting dia harus sampai wangi dan juga kering. Dan rasa dari jamurnya itu maksimal keluarnya. Makanya ini aku jamurnya masak pertama kayak gini, jangan lupa di api besar. Terus juga minyaknya jangan kurang ya, supaya benar-benar bisa sampai browning ya. Tuh, ini aku masak nonstop di api besar kayak gini. Terus kalau jamurnya udah wangi kayak gini, ini kita sisihkan, baru kita akan masak bahan-bahan lainnya. Masih di wajan yang sama, ini aku akan masukkan ayam ya. Ini aku nggak tambah minyak lagi karena kita udah marinasi ayamnya pakai minyak. Sama nanti kita akan masak pakai butter juga ya. Ini juga sama ya, kita mau bikin ayamnya ini sampai browning gitu, supaya wanginya juga pastinya maksimal. Kalau udah kayak gini, perhatikan jangan sampai berair ayamnya. Baru kita akan tambahkan butter. Sisihkan sedikit kayak gini. Terus kita akan masak bawang putih sama bawang merahnya tadi. Ini kita masak sampai semuanya wangi. Mungkin kalau misalnya api yang kalian gunakan kurang besar gitu, kurang maksimal, ayamnya jadi berair, mungkin ayamnya boleh sisihkan dulu, baru kita tumis bawang-bawangnya ya. Tuh, dia udah wangi, kita bisa aduk sama ayamnya kayak gini. Ini wangi banget ya. Warna ayamnya juga cakep karena tadi kita tambahin ada mustard buat nambah rasa juga, buat nambah warna, sama paprika powder juga dia kasih warna. Oke, kalau udah browning, udah wangi, kita campur sama jamurnya tadi. Lalu kita masukkan bahan lainnya. Ini aku kasih kecap Inggris. Terus krimnya kita masukin sekarang, dan juga tambahan air. Sama ini bumbunya cukup pakai kaldu aja sedikit, karena kan ayamnya kita udah marinasi. Dia udah kasih rasa juga ya, kalian sebelum kasih garam cicipin dulu, takutnya keasinan. Sama black pepper atau lada putih juga nggak apa-apa. Terus aku tambahin sedikit thyme, ya cukup sedikit aja, jangan terlalu over juga, nanti dia rasanya agak nabrak. Terus kalau udah, kita tinggal masak aja, di reduce sedikit. Nah, tuh dia perlahan dia makin mengental. Ini karena tadi ayamnya kita marinasinya sama terigu gitu. Cuman kalau misalnya kalian udah pakai terigu tapi ternyata masih kurang kental juga, itu bisa ditambahin sama tepung maizena sedikit, kalau nggak sama tepung terigu yang diseduh dulu sama air baru dicampurin. Oke, kalau udah kayak gini, ini kita sisihkan ya. Sebelum kita akan tutup sama puff pastry, ini udah harus dalam keadaan yang nggak panas, karena nanti puff pastry-nya kalau terlalu panas gini kan dia bakalan lembab, terus juga nanti ketika dipanggang dia ngembangnya kurang maksimal. Jadi ini kita biarin dulu ya, diemin dulu. Sambil aku mau panasin juga, ini oven Optimo ya, ini dari Tefal. Ini aku panasin sekitar 200 derajat. Nah, barusan aku dinginin chicken mushroomnya ini ya, pakai air dingin kayak gini, kayak direndam gitu bagian bawahnya. Ini cukup 10 menitan dia pastinya udah dingin ya. Sekarang aku mau siapin puff pastry-nya. Untuk talenannya ini aku kasih sedikit tepung terigu untuk mencegah dia nggak nempel. Terus kalau udah, pastikan keadaan puff pastry-nya ini masih dingin tapi nggak dalam keadaan beku ya. Oke, yang pertama kita akan bikin base-nya dulu. Ini yang lingkaran, atau kalau loyang kalian kotak ya berarti kotak ya. Seukuran sama loyangnya, lebih gede dikit. Karena puff pastry-nya ini kecil, jadi aku perlu sambungin ya supaya semuanya ke cover dengan baik. Cuman kalau kalian puff pastry-nya pakai yang 40x60, yang besar langsung aja dicetak. Dan potong puff pastry-nya ini sedikit lebih besar dari ukuran loyangnya supaya nanti gampang ngebentuknya. Nah, kalau udah jadi kayak gini, sekarang aku mau bikin corak jaring. Ini kita persegi panjang ya, lebarnya cukup setengah dari loyang, jadi kalau itu 28 kita kurang lebih cuma perlu 14 cm. Kalau panjangnya ini harus sepanjang diameter loyangnya, jadi 14 x 28. Terus kalau udah, ini aku pakai roller
yang buat cetakan jaring gitu ya, puff pastry. Ini kalian bisa beli online. Cuman selain jaring kayak gini, kalian bisa kasih corak lain. Misalnya kalian mau bikin corak kayak bikin daun dan lain-lain, kalian bisa cari referensinya banyak banget ya. Terus kalau udah, samping-sampingnya juga sama. Ini mau aku bikin jaring. Terus tinggal kita timpa aja di atas base puff pastry-nya. Yang sebelumnya ini kita perlu oles dulu sama egg wash ya. Egg wash-nya ini aku pakai susu dan juga telur yang kita kocok lepas. Ini tujuannya kasih egg wash supaya dia nempel dengan baik. Lalu letakkan jaringnya ini di atas puff pastry bulatnya, dirapihin samping-sampingnya, dan bagian yang lebihnya tinggal kita rapihkan saja. Terus yang terakhir ini aku mau kasih bumper pinggirannya supaya puff pastry atasnya ini dia nggak tenggelam ya, nggak turun lagi ke bawah. Ini caranya kita bikin pita aja, kurang lebih sekitar 2,5 cm. Kalau udah pinggiran bagian loyangnya, ini kebetulan non-stick ya, dia emang bakalan susah nempel gitu sama puff pastry-nya, nggak apa-apa. Tinggal kita oles pinggiran loyang dengan sedikit egg wash. Terus tinggal kita lapisin aja kayak gini. Tuh, jadi ada setengah di luar, setengah di dalam ya. Sama disambung puff pastry-nya melingkar kayak gini sambil diteken-teken supaya pastikan semuanya nempel dengan baik. Dan tinggal kita oles dengan egg wash. Terus kalau udah, terakhir tinggal kita taruh yang penutupnya di atas loyangnya ini. Sambil pinggiran-pinggirannya ini kita tarik-tarik sedikit supaya dia kesil atau kesegel dengan baik. Terakhir tinggal dioles dengan egg wash yang udah kita siapin tadi. Dan aku akan panggang di oven yang sebelumnya sudah dipanaskan kurang lebih 200-210 derajat Celcius selama 20 menit. Nah, di sini aku panggang menggunakan oven Optimo dari Tefal. Untuk mode memasaknya ada 6, mulai dari convection ya yang ada kipas, panggang, bakar, pastry, bain-marie, dan juga defrost. Untuk pengatur suhunya ini bisa sampai 240 derajat Celcius dan juga pengatur waktunya ini bisa sampai 120 menit. Desainnya ini compact dan juga kapasitasnya 19 liter ya, bisa disimpan di semua dapur. Lengkap dengan aksesorisnya, ini ada 6 tingkat slot rak panggangan dan juga wadah memanggang. Ini kombinasi antara puff pastry yang wangi, yang crunchy ya, sama isian chicken mushroomnya atau ayam jamurnya ini dia creamy ya, apalagi si ayamnya. Tadi kan kita udah marinasi, ditambah juga sama terigu, jadi dia tuh lembut. Nah, si tekstur yang lembut ini dan gak keset itu pasti ngedukung si tekstur creamy secara keseluruhan ya. Terus juga dari rasa saus atau rasa isian dari pie-nya ini dia nggak flat ya, jadi penting tadi karena ini jamur bahan utama, nah tumis jamurnya dia harus sampai browning supaya aroma jamurnya benar-benar ngangkat. Terus juga tadi kita ada tambah kecap Inggris, ada mustard juga sedikit, itu yang ngebantu rasanya jadi nggak flat gitu. Hidangan ini juga cocok ya untuk snack, untuk sarapan, atau kalau mau jadi main course, ini kalian bisa sajikan sama salad, itu juga bakalan seger dan cocok banget. Terus tadi kalian udah lihat ya, cara bikinnya praktis, gampang, tapi pastinya tetap spesial. Oke, kalau gitu thank you for watching. Buat kalian yang mau beli atau mau cek dulu produk-produk dari Tefal, langsung aja kunjungin ke official store-nya Tefal di e-commerce ya. Ada di Tokopedia, di Shopee, Blibli, dan lain-lain. Dan untuk info lebih lengkapnya, kalian juga bisa langsung kunjungin aja ke sosial medianya Tefal. Kalau Recook, jangan lupa tag ya Devina Hermonet, Devis Menteri di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.